Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 10 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pesundal Rohani. Pesundal Rohani. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 27 ayat 15 sampai dengan ke-17. Sebab aku telah mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu, juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka dan takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar agar kami tidak menjadi pesundal rohani dalam kehidupan kami, sebagaimana yang dikritik, yang kemudian disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yudea. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pesundal rohani. Kata pesundal rohani terdapat di dalam Yeremia 2 ayat 20b. Bahkan di atas setiap pohon rimbun, bukit menjulang, engkau berbaling dan bersundal. Ayat ini berbicara tentang sundal dalam pemahaman yang real, yaitu kebobrokan moral daripada bangsa Israel, namun juga di dalam aspek rohani. Bagaimana kemudian bangsa Israel, bangsa Yudea itu membuat dirinya bersundal dengan berhala-berhala, bersundal dengan para nabi-nabi palsu, meninggalkan jalan kebenaran Tuhan, kemudian melakukan jalan-jalan penyimpangan di dalam hidup mereka. Sehingga kalau kita belajar tentang kitab Yeremia adalah nubuatan tentang Yudea akan hancur kalau tidak bertobat, sehingga mereka dipanggil untuk kembali kepada Allah. Mereka telah menyembah berhala dan mengalami kemerosotan moral. Bahkan dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Sementara dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 11 dikatakan Tuhan itu merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi yang membuat kemudian bangsa Israel kehilangan damai sejahtera, kehilangan rancangan Allah, karena mereka menyimpang. Mereka bersundal dalam kehidupan mereka. Yang firman Tuhan katakan mereka bersundal di setiap pohon rimbun, di bukit menjulang engkau berbaring dan bersundal. Apa bukti daripada mereka bersundal dengan hal-hal yang buruk? Kalau kita lihat dalam ayat 15 sampai ke 17 yang kita lihat tadi dan kita baca, mereka itu lebih mendengarkan nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu dan bukan mendengarkan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, engkau akan kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Jadi kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara kepadamu, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat setiap ayat yang ada di dalam bagian firman Tuhan kitab Yeremia, dan tentunya bagian-bagian kebenaran firman Tuhan yang lain, firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap ketaatan, ketundukan yang penuh, sikap hormat kepada Allah, itu akan membawa kepada damai sejahtera rancangan yang diberikan kepada setiap kita masing-masing, dan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Namun setiap ketidaktaatan, setiap pemberontakan dan upaya-upaya untuk melawan Tuhan, pada akhirnya kita tidak pernah akan bisa memenangkan peperangan dengan Tuhan. Dan orang-orang yang bodoh saja yang berperang dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan mengoyak-ngoyak kandungan ibu kita adalah sebuah ilustrasi sementara kita terlahir dari kandungan ibu kita. Kata apa yang tepat? Tatkala seorang anak mengoyak-ngoyak kandungan ibunya sendiri di mana dia terlahir, maka tidak ada kata yang lebih daripada kata durhaka. Dan kalau ada kata durhaka itu yang bisa digantikan yang lebih buruk lagi, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, maka cocok dikenakan kepada orang yang melakukan perkara-perkara seperti demikian. Sahabat seperjalanan,
Kitab Yeremia mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang, jangan menjadi orang yang licik hati, agar kita jangan menjadi penyembah berhala, agar kita jangan menjadi orang-orang yang lebih mendengarkan nabi-nabi palsu, dan kita jangan sampai menjadi pesundal rohani, dan kita jangan sampai menjadi pelacur rohani. Itu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, setiap tindakan-tindakan yang melawan Tuhan, setiap tindakan-tindakan yang sifatnya tidak setia di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, yang menarik Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap menawarkan pertobatan, Allah tetap menawarkan berbagai macam hal-hal yang baik selama pintu pertobatan kita terbuka dan kita mau kembali ke dalam jalan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memiliki air mata itu adalah air mata kasih. Dan Allah tidak pernah memakai matanya untuk menunjukkan kegeraman, kemarahan, kemurkaan yang kemudian tidak pernah surut karena tidak ada kasih di dalam diri Allah. Kasih, kebaikan Allah, rancangan Allah itu lebih tinggi daripada kemarahan dan murkanya sendiri. Sehingga kita bisa melihat berkali-kali bangsa Israel meninggalkan Tuhan, berkali-kali mereka melawan Tuhan, berkali-kali bangsa Israel berselingkuh dengan berhala, meninggalkan jalan Tuhan, dan untuk kesekian kalinya kembali Tuhan menawarkan kebaikan, pertolongannya. Selama kita menunjukkan sebuah pertobatan dalam kehidupan kita, apa aplikasi kena mengena dengan setiap kehidupan sahabat sejalanan? Mungkin kita tidak menyembah patung berhala seperti apa yang terjadi di bangsa Israel membangun patung lembu emas. Mungkin kita juga tidak mengatakan ucapan kata-kata kotor menantang Tuhan. Namun sewaktu kita tidak punya ketaatan kepada Allah, kita tidak mendengarkan suaranya, kita lebih mendengar suara-suara lain yang bertentangan dengan suara Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Bukankah kita sedang bersundal? Bukankah kita sudah sedang melacur? Bukankah kita sedang tidak setia kepada Allah di dalam setiap kehidupan kita? Orang-orang yang setia hidup berjalan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya berkat-berkat itu akan didapatkan di dalam dirinya, dan pada akhirnya kehidupannya dimanapun tatkala dia taat kepada firman Tuhan, tidak melakukan penyembahan kepada yang lain, tidak melakukan jalan-jalan yang bukan ditunjukkan oleh jalan Tuhan, maka itu kebaikan akan datang kepada kita, berkat akan datang kepada kita, damai sejahtera akan datang kepada kita, masa depan yang penuh dengan harapan akan datang kepada kita. Tidak hanya kepada diri kita pribadi, tapi orang yang di sekitar kita pun akan mendapatkan dampaknya. Berkat dan kebaikan Allah akan tercurah kepada keluarga kita. Berkat kebaikan Allah akan melancarkan segala apa yang kita buat, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam menyongsong masa depan, dan harapan-harapan indah yang tentunya kita inginkan di waktu kemudian hari. Itu semua dalam janji Tuhan akan diberikan kepada setiap kita masing-masing. Apa tugas tanggung jawab kita? Jangan menjadi pesundal rohani, jangan menjadi pelacur rohani. Setialah kepada Tuhan, karena Allah yang kita sembah Allah setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih dan setianya tidak pernah surut karena keberdosaan kita. Tapi jangan kita permainkan semua kebaikan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Tolong kami terus menjadi orang-orang yang setia dan bukan menjadi pesundal rohani. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.